Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca insiden kebakaran gudang amunisi daerah, sudah bergabung melalui sambungan telepon Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Infantri Deki Rayusyah Putra. Selamat sore Pak Deki. Selamat sore Mas Reza. Baik, Pak Deki, setelah api dinyatakan padam begitu, hari ini sejauh mana proses investigasi yang telah dilakukan oleh tim Pak untuk mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi penyebab ledakan ataupun kebakaran ini Pak Deki? Baik Mas, sebelumnya kami atas nama Kodam Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat di sekitar lokasi kejadian di wilayah Ciangsana, Kabupaten Bogor, yang mana akibat adanya kejadian tersebut nuansa Ramadan menjadi terganggu kepada masyarakat. Terkait dengan investigasi seperti tadi yang sudah disampaikan dengan Bapak Panglima TNI dalam jumpa pers tadi siang di lokasi, bahwa tim investigasi sudah siap akan melaksanakan investigasi langsung ke gudang nomor 6. Demikian Mas. Pak Deki, siapa saja yang terlibat dalam proses investigasi ini Pak? Baik, untuk yang terlibat adalah dari semua institusi TNI yang terkait Mas, baik itu dari POM TNI-nya, dari Sintel TNI-nya juga, ada dari Pagam juga, bersama-sama untuk melaksanakan investigasi mencari penyebab lainnya. Demikian Mas. Pak Deki, selain dugaan begitu ya, karena labilnya bahan kimia dari amunisi yang kadaluarsa ini, apakah penyebab sebenarnya ada tidak penyebab lain hingga terjadi ledakan dan kebakaran di gudang nomor 6 tersebut, Pak Deki? Baik Mas Reza, kalau penyebab lainnya sampai dengan saat ini kita masih menunggu dari tim investigasi Mas. Walaupun indikasi kuat yaitu dari labilnya amunisi yang sudah kadaluarsa. Demikian Mas Reza. Baik. Pak Deki, sejumlah warga juga melaporkan adanya kerusakan di rumah mereka akibat lontaran material amunisi ke permukiman warga. Apakah ada proses perbaikan bagi rumah warga Pak yang terdampak kejadian kebakaran gudang kemarin? Baik, tentu saja ada. Dan ini juga sudah disampaikan melalui Bapak Pangdam, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, dan juga PJ Gubernur tadi malam hadir langsung di lokasi. Para aparat TNI juga saat ini dari semua lini sedang melakukan patroli dan pendataan terkait dampak kejadian tersebut, Mas. Pak Deki, terkait dengan SOP lalu juga sistem pengawasan yang telah dilakukan secara ketat begitu untuk menjaga amunisi di dalam gudang, tapi kenapa masih ada kemungkinan gesekan itu terjadi antara amunisi yang kadaluarsa ini Pak? Apakah memang ini tidak bisa dihindari Pak? Nah, ini sebenarnya Mas, kalau dari sistem pengamanan, gudang khususnya gudang amunisi daerah Kodam Jaya ini sudah sangat aman. Dan ini juga mungkin di luar nalar manusia Mas. Kita apalagi yang di gudang nomor 6 itu adalah amunisi yang sudah kadaluarsa, yang masih menunggu proses administrasi untuk dihancurkan. Demikian Mas Reza. Sebenarnya dari jadwal awal kapan amunisi kadaluarsa ini akan dimusnahkan Pak? Dari yang sudah ada, itu rencananya nanti setelah Lebaran Mas. Itu juga sama seperti statementnya Bapak Kasat tadi pada saat jumpa pers. Demikian Mas Reza. Lalu soal pola kewaspadaan di gudang amunisi lainnya yang juga di bawah pengawasan Kodam Jaya pasca kejadian di Ciangsana Bogor tersebut, ini bagaimana Pak pola kewaspadaannya? Baik, pola kewaspadaan kalau dari gudang munisi, terutama yang gudang munisi daerah yang di Ciangsana Bogor, tepatnya ini yang dimiliki oleh Kodam Jaya, sudah sesuai standar. Sekali lagi sudah sesuai standar yang berlaku dan sangat aman. Buktinya bahwa dampak kejadian tersebut hanya terjadi di gudang nomor 6 saja yang rusak. Sedangkan gudang munisi yang nomor 5 dan 7 sebelah-sebelahnya masih aman. Karena memang pengamanan tanggul yang dibuat sudah sangat aman, Mas. Oke.
Apakah ada rencana begitu Pak untuk merelokasi lokasi gudang amunisi ini Pak? Nah, ini kemungkinan itu mungkin kita nanti, mohon maaf Mas Reza, sambil menunggu investigasi dari tim yang nanti akan dilaporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Kasat, kepada Bapak Panglima TNI, dan akan mengadakan evaluasi ulang untuk menentukan kebijakan selanjutnya, Mas. Demikian. Apakah ditemukan begitu ya untuk dugaan awal ini, apakah ditemukan tindakan tidak disiplin dari petugas atau human error begitu Pak dari kebakaran gudang amunisi ini Pak Deki? Ya, sampai saat ini tidak ada, Mas. Karena memang gudang amunisi itu dibuat itu jauh dari tempat pemukiman yang pertama. Anggota pun mengadakan pengawasan itu melalui CCTV dan juga ke situ pun dengan prosedur yang ketat. Sampai saat ini, sekali lagi saya nyatakan tidak ada hal ataupun kelengahan dari prajurit. Demikian, Mas Reza. Apa himbauan dari pihak TNI Pak terkait dengan adanya lontaran amunisi ataupun selongsong peluru begitu yang terlempar ke rumah warga Pak? Baik Mas, dari kejadian pertama, terbakarnya di pukul 18.05, kami pihak para TNI beserta Babinsa, seluruh aparat satuan tempur yang berada di wilayah Ciang sana, baik Batalion Armet 7 maupun dari Batalion Infanteri 202 sudah dikerahkan bersama para aparat Babinsa, Babin Kamtipmas untuk mengevakuasi masyarakat yang berada di perimeter 1 sampai dengan 2 km di wilayah tersebut. Walaupun sebenarnya sangat aman, akan tetapi untuk mengantisipasi dampak tersebut, sehingga kita menghimbau kepada masyarakat untuk ke tempat yang aman dulu sementara. Demikian Mas Reza. Apakah hingga saat ini masih ada warga yang dievakuasi Pak atau diungsikan ke tempat tertentu begitu Pak Deki? Ya, tadi malam semua masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing, Mas. Dan tadi malam Bapak Pangdam beserta para PJU Kodam juga berada di sana sampai dengan pagi hari untuk diyakinkan pada pukul 03.45 tadi pagi bahwa dinyatakan gudang nomor 6 dinyatakan sudah aman. Karena kita dapat bantuan damkar, bapak-bapak damkar dari DKI, dari Bekasi dan maupun dari Bogor untuk masuk ke wilayah menyiram ke gudang nomor 6 tersebut. Demikian Mas Reza. Baik, kita akan pantau terus seperti apa hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Terima kasih Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayusa Putra sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.